Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Misteri Pusaka Tersakti di Tanah Jawa yang pernah dimiliki Presiden Republik Indonesia. Menurut kepercayaan sebagian orang Jawa, seorang pemimpin tidak akan kuat menduduki kursinya bila tanpa didukung piandel dan pusaka-pusaka sakti. Sejauh mana kebenaran dari kepercayaan ini? Bagi kebanyakan masyarakat di Indonesia, khususnya Jawa, ini bukan hal aneh lagi. Kepercayaan yang tidak diketahui sejak kapan berlaku itu dianggap suatu keharusan bagi setiap pemimpin bila tak ingin tahtanya segera jatuh. Yang pasti, ini bukan hanya cerita para raja dan sultan di masa lalu, tetapi para elit politik sekarang pun masih banyak yang mempercayai kekuatan atau tuah pusaka-pusaka sakti dengan berbagai bentuknya. Ada yang meyakini bahwa pusaka tersakti yang bisa membantu melenggangkan kekuasaan setingkat pimpinan negara atau presiden adalah keris Nogososro, keris sakti di tanah Jawa, yang digambarkan bisa menaklukkan jagat kahyangan bila dia mengamuk. Tak heran belakangan ini dengan biaya, syarat, dan resiko apapun. Setidaknya demikianlah menurut informasi yang berhasil diendus misteri dari sejumlah sumber. Kabarnya, walau ada yang berani membeli dengan harga miliaran rupiah atau menukar dengan berkilo-kilogram emas, namun kenyataannya tak mudah untuk menemukan pusaka keris Nogososro yang asli. Keris ini tetap misterius keberadaannya. Banyak sekali orang yang mengaku memiliki pusaka Nogososro, padahal semuanya pasti palsu. Sungguh sulit menebak siapa sebenarnya pemegang keris itu sekarang, ujar salah seorang paranormal ahli keris yang dihubungi oleh misteri. Ditambahkan oleh sumber yang enggan disebut identitasnya itu bahwa keris Nogososro memang memiliki latar belakang politik yang kental, terutama dalam hubungannya dengan suksesi kepemimpinan Kesultanan Demak Bintoro di masa silam. Pada dasarnya, keris Nogososro merupakan pesanan dari Sultan Trenggono untuk menentukan calon penggantinya. Karena ada terah keturunan yang dipandang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas yang sama untuk menduduki kursi kepemimpinan setelah dia wafat. Dalam sejarah dinyatakan bahwa dua terah Kesultanan Demak yang memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pasca Sultan Trenggono, yakni terah Situlepen yang diawali oleh Haryo Penangsang dan terah Trenggono kedua. Terah tersebut sesungguhnya adalah masih bersaudara. Berawal dari persoalan itu, maka para wali mengusulkan kepada Sultan Trenggono untuk memesan keris Nogososro sebagai pusaka andalan sekaligus sebagai media sayembara yang kira-kira berisi siapa yang mampu memegang atau menguasai keris tersebut, dialah yang berhak menduduki tahta. Ternyata sayembara itu dimenangkan oleh Joko Tingkir atau Hadiwijoyo, anak angkat Sultan Trenggono. Sejak saat itu, keris Nogososro menjadi legenda di masyarakat. Menurut riwayat, pusaka ini sempat hilang dari keraton dan menjadi rebutan para pendekar di tanah Jawa. Akibat hilang keris Nogososro pada waktu itu, di seluruh kerajaan Demak Bintoro goncang. Pasalnya,
keraton khawatir pusaka yang sangat ampuh itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun untungnya, atas upaya salah seorang punggawa kerajaan Demak yang terkenal sakti dan berbudi luhur, pusaka tersebut dapat ditemukan kembali. Orang yang berjasa besar itu bernama Mahesa Jenar, yang merupakan saudara seperguruan Kepu Kenongo atau Ki Ageng Pengging, sekaligus murid kinasih Pangeran Hanyaningrat. Menurut keterangan salah satu sumber, pusaka Nogasasra biasanya selalu disandingkan dengan dua keris lagi, yakni sabuk inten dan sengkelat. Sabuk inten untuk kewibawaan, sedangkan sengkelat untuk kamukten. Namun dari sekian keris yang ada, keampuhan Nogasasra tak ada yang mampu menandinginya. Dengan sawabnya, keampuhan pusaka yang lain dapat tertindih, bahkan hilang sama sekali. Asal-usul keris Nogasasra, menurut salah satu sumber, keris Nogasasra dibuat oleh Empu Supo Mandrani yang hidup pada zaman kerajaan Majapahit. Tetapi versi lain menyebutkan bahwa pusaka ini sesuai dengan namanya tercipta dari lidah sesosok makhluk berbentuk ular naga yang sangat sakti, namanya Nogasasra. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada zaman dahulu, seorang lelaki sakti mandraguna bernama Mangir terbang menggunakan selembar tikar permadani meninggalkan tanah kelahirannya dari Baghdad. Dia berniat melakukan perjalanan menuju sebuah pulau yang terbuat dari reruntuhan gunung Himalaya dan berbentuk seperti naga. Pulau tersebut tak lain dan tak bukan adalah Pulau Jawa. Kedatangan Mangir di Pulau Jawa bersamaan dengan turunnya patung Al-Atta dari India. Kedatangan patung ini diiringi awan kemupus dan kelompok orang yang memujanya, dan bersamaan pula dengan itu terjadi peristiwa alam, yaitu gerhana matahari total. Setelah beberapa lama tinggal di Pulau Jawa, Mangir dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa di tempat yang baru ini terdapat banyak sekali gunung berapi yang kapan saja bisa meletus dan membinasakan penduduknya. Karena itulah Mangir bermaksud untuk melakukan tapa brata dengan tujuan mendinginkan gunung berapi yang ada di pulau ini. Aku akan pergi ke salah satu gunung berapi di pulau ini untuk bertapa. Bila sekiranya ada keturunanku yang ingin bertemu, suruh dia mencariku ke sana. Pesan Mangir kepada Ratu Perangin-angin, istrinya. Seorang pun tak ada yang mengetahui di gunung berapi yang mana sebenarnya Mangir bertapa, sebab di tanah Jawa ini gunung berapi ada puluhan jumlahnya. Karena itu hingga kini tetap misterius. Dikisahkan Mangir bertapa sampai ratusan tahun lamanya, dan sampai dimimpikan dia dapat mengirimkan rohnya untuk sesekali menggauli istrinya, sehingga suatu ketika Ratu Perangin-angin mengandung. Jika suamiku menguasai gunung dan daratan, sedangkan aku penguasa laut selatan, semoga anakku berkuasa atas keduanya. Doa Ratu pada suatu hari sambil mengelus-elus perutnya yang sedang hamil besar. Dan ketika lahir, ternyata anak yang dikandung Ratu berbentuk fisiknya bak ular naga. Tak hanya itu, perkembangan tubuh si anak juga begitu cepat, sehingga dalam waktu yang relatif singkat telah menjelma menjadi seekor naga raksasa yang sangat ganas. Sesuai dengan keadaannya,
si anak diberi nama Nogasasra. Dikisahkan apabila Nogasasra berjalan atau merayap, maka langkahnya menggetarkan permukaan bumi dan mengakibatkan banyak gunung terancam meletus. Sampailah pada suatu hari Nogasasra bertanya kepada ibunya, "Hai ibuku, tunjukkan di mana gerangan ayahku berada. Mengapa aku tidak seperti manusia biasa, sehingga tak seorang pun makhluk yang mau bergaul denganku? Aku akan mencari ayah dan meminta padanya agar tubuhku dirubah seperti manusia biasa." Ratu Perangin-angin tak dapat menjawab karena dia sendiri merasa bahwa hal itu di luar kehendak dirinya. Dia sendiri tak dapat menjelaskan di mana keberadaan ayah dari anaknya, sebab dia tak tahu di gunung mana suaminya bertapa. Karena jawaban sang ibu, akhirnya Nogasasra dengan membawa perasaan yang sangat pilu pergi mencari ayahnya. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia dapat menemukan ayah yang dicarinya di sebuah gunung berapi di tepi pantai. Melihat sosok anaknya, Mangir terkejut bukan kepalang. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba kini terbuka olehnya tentang siapa Ratu Perangin-angin sebenarnya. Wanita berparas jelita itu ternyata jelmaan dari patung Al-Ata. Mangir baru menyadari bahwa telah mengambil langkah keliru, mencampurkan yang gaib dan yang kasar, dan yang putih dengan yang hitam, dan yang terjadi kini adalah suatu ancaman baru bagi seluruh penduduk Pulau Jawa di masa mendatang. Nogasasra adalah sumber dari ancaman itu. Karena merasa sangat malu, Mangir enggan mengakui Nogasasra sebagai anaknya. Namun dia tidak secara terang-terangan menyatakan hal itu, melainkan dengan sebuah taktik. Disuruhnya Nogasasra melilitkan tubuhnya ke sekeliling gunung tempatnya bertapa, dengan pesan apabila ekornya bisa menyentuh kepalanya, maka dia akan diakui sebagai anaknya. Kenyataannya, kepala dan ekor Nogasasra tidak bisa saling menyentuh, meskipun sebagian tubuhnya telah masuk ke dalam gunung karena kuatnya dia melilit. Sambil menitikan air mata, Nogasasra lalu menjulurkan lidahnya agar dapat mencapai ekor. Usahanya ini berhasil, tetapi Mangir tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia menganggap bahwa Nogasasra telah berbuat curang. Mangir mencabut kerisnya, kemudian membabat lidah anaknya. Dan apa yang terjadi? Sungguh luar biasa. Lidah Nogasasra yang terputus mengeluarkan api seperti petir yang sangat dahsyat. Dan seketika Pulau Jawa bergoncang dengan hebatnya, dan akibatnya bagian timur Pulau Jawa terputus-putus menjadi pulau-pulau kecil, dan Pulau Jawa yang tadinya berbentuk mirip seekor ular naga kini berubah menjadi seperti harimau. Seiring dengan itu, Nogasasra yang sangat terkejut dengan tindakan ayahnya yang telah memutuskan lidahnya, serta merta mencengkeram lereng gunung sekuat-kuatnya sambil menahan amarah dan rasa sakit. Akibatnya, gunung tempat Mangir melakukan tapa brata meletus dengan teramat dahsyatnya. Begitu dahsyatnya letusan tersebut, sehingga seluruh puncak gunung serta dasarnya terlempar ke laut selatan, dan lubang bekasnya kemudian terisi air laut, membentuk sebuah teluk dengan kedalaman lebih dari 5 km. Teluk itu yang kemudian dikenal dengan nama Teluk Pelabuhan Ratu. Sementara itu, Mangir dan Nogasasra
keduanya sempat terpental ke angkasa, namun karena kesaktian mereka, tak ada yang mengalami cedera walau sedikit pun. Meskipun demikian, karena mereka lebur bersama lahar dan batu, kini tubuh ayah dan anak itu berubah wujud secara total. Mangir menjelma menjadi patung batu yang terkadang berpindah tempat dari satu gunung ke gunung yang lain. Sementara itu, Nogasasra yang tubuhnya sangat besar dan panjang menjadi naga batu yang terbentang hingga saat ini. Demikian pula tangannya yang mencengkeram gunung berapi tempat Mangir bertapa sampai sekarang masih bisa dilihat. Dengan adanya perubahan wujud tersebut, bahaya dari tangan kanan Nogasasra memang telah berlalu, tetapi bahaya dari lidahnya yang terputus masih mempengaruhi manusia sampai saat ini. Konon, lidah yang putus tersebut turun bersama petir Liwe Muser, tempat pertemuan 5 buah sungai, dan akibatnya di tempat itu menjelma lubuk yang dalamnya mencapai 5 batang bambu lebih, sementara tanah di sekitar sungai merekah-rekah membentuk 5 buah goa. Di tempat itulah lidah Nogasasra berubah menjadi sebilah keris berbentuk lidah naga, terbuat dari logam yang tidak dikenal oleh siapapun. Untuk mengamankan lidah Nogasasra, Mangir yang masih bertapa di atas punggung anaknya yang telah menjadi gunung batu di pelabuhan Ratu terus memanjatkan doa. Dia berharap selalu ada orang yang mengiring jalannya lidah tersebut dan dapat menghentikan akibat-akibat buruk yang ditimbulkannya. Kata seorang ahli supranatural, bila suatu saat kita melakukan rekreasi ke pelabuhan Ratu, jangan lupa memandang ke puncak gunung Jayanti. Katanya, itu sebenarnya adalah kepala Nogasasra. Bila ingin melihat tangan kanan sang naga, bisa datang ke Goa Gedong Manik, Taman Sri Megan dari Patuburan. Adapun tempat putusnya lidah Nogasasra tepat di Sungai Cimandiri sekarang, di suatu tempat yang disebut Bag-Bagan. Dari kedua versi kisah di atas tentang asal-usul keris Nogasasra, manakah yang benar? Entahlah. Yang jelas, pusaka Nogasasra hingga sekarang banyak diburu orang, terutama para pejabat. Tetapi tentu saja tak sembarang orang yang dapat memilikinya. Bahkan kabarnya pusaka ini hanya bisa diperoleh oleh mereka yang benar-benar berjodoh untuk memilikinya. Bung Karno adalah tokoh yang disebut-sebut pernah memiliki keris Nogasasra. Demikian pula halnya dengan Soeharto. Konon mereka dapat memiliki keris sakti tersebut setelah melakukan suatu ritual yang sangat berat. Benarkah kisah ini? Sekali lagi, semuanya masih menjadi misteri yang sulit dicarikan jawabannya. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari misteri pusaka tersakti di tanah Jawa yang pernah dimiliki Presiden Republik Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.